Kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Bisa diterangi. Yang bawa Alkitab bawa HP, jangan HP-nya itu nggak ada isinya, saudara. Justru HP saudara itu harus diisi Alkitab berbagai macam, supaya kalau di mana saja saudara bisa membaca Alkitab. Bukan HP isinya itu promosi semua. HP isinya ya, hanya digunakan bukan hal-hal yang rohani. Karena hidup kita ini kan bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi isinya ini apa di sini. Kalau saudara rohani, isinya yang rohani semua di sini. Tapi kalau orang duniawi, saudara, isinya orang duniawi saja. Saudara, hari ini kita akan belajar. Di ayat yang ke-10 kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita lihat di sini, kekristenan itu seharusnya seperti apa sih? Di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itulah kekristenan, kuat di dalam Tuhan. Nah, seringkali saudara, kita ini tidak tahu bagaimana tetap berada di dalam posisi kuat di dalam Tuhan. Makanya saudara, orang Betani ini ujiannya 3. Karena keluarga Betania itu ada 3 pribadi. Yang pertama Marta, yang kedua Maria, yang ketiga Lazarus. Jadi ujian Marta itu ujian motivasi. Kalau saudara ikut Tuhan itu salah motivasinya, ya saudara kan banyak kakean ngomong kayak Marta, saudara. Mau ngerjakan sesuatu tapi menuntut orang lain, KKO. Itu motivasinya. Dia melakukan segala sesuatu, bahkan dia perintah-perintah Tuhan. Makanya ada orang ketika berdoa itu levelnya memerintah Tuhan. Suruh jaga rumah, suruh ini. Itu levelnya level Marta. Kalau dikasih ujian motivasi pasti tumbang. Karena itu motivasi. Melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Sehingga Tuhan Yesus tegur Marta kan, Marta, kamu ini sudah menyusahkan diri. Maria itu mengambil tempat yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua ujian Maria. Maria itu ujiannya hati. Hati itu sama dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hati. Kalau saudara 10%, 20%, 50% aja awal, saudara belum. Orang Betani itu ujiannya 3. Saudara persepuluhan aja berdebat, komplain, ya, berat hati. Baru 10%, belum 100%. Wah, sulung itu kan 100%. Hidup melayani Tuhan itu kan menyerahkan hidupnya sepenuh waktu 100%. Maria itu mengabaikan semua yang lain, meninggalkan pekerjaannya, dia melayani Tuhan. Dia dengarkan Tuhan bicara. Maka Tuhan berkata, dia mengambil tempat yang terbaik. Sehingga ketika satu kali dia diuji, dia serahkan minyak narwastunya, dia berikan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau saudara di area harta ini, area properti saudara, ya, saudara susah untuk melayani Tuhan, mobil susah untuk dipakai melayani Tuhan, rumah susah untuk dipakai untuk Eva. Sorry saudara, saudara tidak masuk lulus di area kedua ini. Karena di mana hartamu berada, di situ hati.
Gunakan rumah saudara sebagai mimbar untuk khotbah pembantu saudara. Mimbar untuk mengkhotbah, memberitakan firman buat seisi rumah saudara. Gunakan toko saudara untuk memberitakan firman. Itu mimbar saudara. Saudara tidak perlu pakai mimbar ini. Memang ikut Kristus itu resikonya adalah disalib. Mati saudara. Kalau saudara takut mati, jangan ikut Kristus. Kalau kita mau cari aman, ikut yang lain saudara. Nah saudara, ujian ketiga ini ujian kematian, itu nyawanya sendiri, Lazarus. Sampai tidak ada dasar untuk berharap. Saudaranya saja sudah tidak punya harapan ngomong tentang Lazarus. Dia mati. 3 hari loh saudara mati. Makanya seringkali saudara, kalau saudara nggak lolos di level pertama, jangankan level ketiga saudara, ujian Lazarus. Wong level pertama motivasi saja nggak benar. Level kedua masalah harta aja nggak lulus. Bagaimana ketika menghadapi masalah yang sampai tidak ada dasar sekalipun? Tidak ada dasar untuk berharap. Orang sudah mati, ini nggak bisa nolong dirinya sendiri. Kecuali ada orang lain. Nah seringkali saudara, dalam pelayanan itu dibawa sampai di level di mana tidak ada seorang pun yang bisa diharapkan. Itu level mati. Tidak ada satu pun yang bisa diharapkan kecuali Tuhan. Lah kekristenan kita ini harus sampai di level ini saudara, level Sakius. Karena nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kalau saudara tidak bangkit dari kubur, berarti saudara itu masuk neraka. Halo? Saudara harus bangkit dari kematian. Kalau saudara sudah mati. Tapi kalau saudara masih hidup, Tuhan Yesus datang, saudara bisa naik tanpa sayap. Alami pengangkatan. Makanya betapa kekristenan kita ini harus sangat serius, saudara. Kita itu akan mengalami hal-hal yang menurut dunia itu mustahil. Masa tanpa sayap kok bisa terbang? Bisa. Nyawa itu tanpa sayap bisa terbang. Makanya kalau kita ini masuk dalam dimensi manusia roh, saudara, itu langsung naik. Nah saudara, kita ini akan mengalami. Kalau saudara mati dikubur dan Yesus datang, saudara tidak bangkit, saudara itu di neraka. Karena orang-orang percaya dia akan bangkit, dia akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Makanya betapa kita ini harus salah ya saudara, harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Bukan hanya sekedar seminggu sekali ke gereja saudara. Itu orang beragama. Makanya penghalang kekristenan itu adalah agamawi saudara. Penghalang kekristenan itu adalah agama. Legalisme. Wah kalau sudah begini Kristen ya sudah jauh saudara. Makanya saudara di sini dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam. Kuat. Kita ini harus tahu ketika kita lemah. Apa yang harus saya kerjakan supaya aku harus kuat? Tuhan tidak pernah berkata kepada Yosua, aku kuatkan engkau. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hati. Ya. Jadi Yosua, kamu itu meneguhkan hatimu dan menguatkan sendiri. Jangan menuntut orang lain. Bukan dari aku, tapi dirimu sendiri. Rasul Yudas menuliskan juga, ya, di situ dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau fondasi dasarnya salah, suruh bangun di atasnya dia rubuh lagi, naik lagi rubuh lagi. Itu fondasi dasar. Makanya baptisan itu kan covenant. Baptisan itu setara dengan apa? Meterai. Meterai dalam sebuah perjanjian itu bukan hanya karena harganya 6.000, tapi itu ada lambang negara RI,
yang mengesahkan, dan itu punya kekuatan hukum tetap di negara Indonesia. Sama seperti baptisan itu punya kekuatan hukum tetap di seluruh muka bumi. Selama kita ini berada di wilayahnya Tuhan, orang yang dibaptis menjadi anak Allah itu punya kekuatan hukumnya tetap. Sehingga kita tidak perlu takut selama itu masih di wilayahnya Tuhan. Sekalipun di alam maut, sekalipun mesti orang balik. Berapa banyak orang kesaksian dibawa ke neraka, memangnya terjebak di neraka, enggak, dia balik. Mungkin saudara melewati padang gurun, ya. Selama masih di wilayahnya Tuhan, kita ini posisinya anak Tuhan. Jadi kenapa mesti takut ngalami persoalan, ngalami ujian? Selama masih di wilayahnya Tuhan, kalau baptisan saudara benar, meterainya benar, saudara ini anak Allah. Dia ini tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Lazarus ini saudara, itu tidak ditinggalkan Tuhan sekalipun dia berada di alam kubur. Sudah dikubur. Tuhan datang untuk membangkitkan dia. Makanya mari saudara, hari ini kita ini perlu menguatkan iman kita. Kita perlu membaca Alkitab lebih dari orang lain. Kita perlu memuji Tuhan lebih dari waktu-waktu yang ada. Nah ini saudara, kenapa? Kita kan belajar bagaimana pelayanan Tuhan Yesus ini, sehingga bisa menaklukkan tipu muslihat iblis. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 4. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ini Tuhan Yesus ini menaklukkan yang namanya tipu muslihat iblis. Adam dan Hawa tidak bisa menaklukkan tipu muslihat iblis. Hawa terjebak dengan apa? Telinganya dirayu terus sama iblis. Matanya melihat pengetahuan baik dan buruk. Dia tidak tahu bahwa di tengah pohon ini hanya ada 2 pohon di tengah taman. Dia nggak ngerti karena apa? Suaminya itu nggak rohani belas. Makanya saudara memilih pasangan, memilih menantu itu yang laki-lakinya itu rohani. Jangan rohayah, saudara. Suruh pakai rok saja kalau rohayah. Harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kenapa? Kalau suami ini kan kepala bagi istrinya. Dia harus mendidik istrinya. Jangan seperti Adam. Istrinya tidak dididik dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Itu membuat rumah tangga berantakan. Keluar dari taman Eden. Mari kita lihat di sini. Ada 3 area tipu daya iblis yang kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ini. Saudara, di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya untuk dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi saudara, pencobaan itu akan datang di saat saya dan saudara ini lapar. Makanya orang yang lapar akan kasih sayang itu punya kecenderungan apa? Dia merasa ditinggalkan, merasa kesendirian, merasa tidak diperlakukan adil. Itu orang lapar. Makanya seringkali muncul yang namanya dia iri hati, dengki, serai, apalagi ya, dan iri hati, dengki, serai, jahil, matakil kayak buta cakil. Nah itu saudara, itu karena apa? Haus kasih sayang. Mungkin waktu kecil dia sebagai orang tuanya single parent, tidak dipenuhi kasih sayang oleh orang tuanya. Mungkin karena apa? Salah satu orang tuanya sibuk melulu, atau karena dia memang tidak berayah dan tidak beribu, atau dia adalah sudah ditinggalkan. Itu kan orang yang haus. Lah mari kita lihat saudara, Tuhan Yesus ini dibawa Roh Kudus untuk dicobai. Jangan berpikir kalau sudah penuh Roh Kudus ini nggak ada ujian, cobaan.
Loh, justru sama Roh Kudus ini dibawa untuk dicobai iblis. Makanya seringkali orang yang banyak kakek bahasa roh itu banyak dicobai iblis, banyak jatuhnya, saudara. Ya, makanya saudara, bahasa roh itu penting, tetapi bukan berhenti sampai bahasa roh. Kalau hanya bahasa roh terus, saudara, itu tidak diisi otaknya ini dengan pengetahuan yang benar. Itu gampang tergelincir, gampang dikelabui. Karena apa? Seringkali orang-orang yang mengedepankan roh karismatik, rasa roh melulu, firmannya cetek, saudara. Begitu firmannya cetek kayak Hawa itu mudah dikelabui. Ditanya, doa Bapa kami hafal enggak? Enggak. Lah itu bahasa roh, tapi doa Bapa kami aja enggak hafal. Loh gimana ketika menghadapi serangan iblis? Padahal dia senangnya apa? Mencobai. Dia menggunakan tipu muris. Lihat saudara, kita lihat di sini bagaimana iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Lalu berkatalah iblis, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Perhatikan, apakah Yesus membalas dengan bahasa roh? Tidak. Makanya perlu pikiran kepala kita ini diisi dengan firman. Dia membalas dengan firman, saudara. Makanya kalau Yesus tidak tahu firman, ini sudah jatuh, saudara. Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Di mana ayatnya itu, saudara? Di Ulangan 8 ayat 3. Di situ dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus nggak hafal ayat ini, dibalas bahasa roh, diguyu sama iblis. Paling iblis, wah, makanya banyak pelayan-pelayan nggak hafal firman. Senjata andalannya satu lagu bahasa roh, satu lagu bahasa roh. WL itu ya, jangan satu lagu bahasa roh, satu lagu. Itu berarti orang nggak hikmat. Bahasa roh itu yang penting akal budi dulu. Bukan jadi apa? Ini yang namanya legalisme. Kekristenan itu mentok kalau sudah ke agamawi. Karena level roh itu level yang tinggi. Jadi bahasa akal budi semua baru fokus di bawah. Nah, udah bahasa roh, pakai bahasa manusia, bahasa Indonesia. Memang harus Mazmur. Nah seringkali terus jadi legalisme. Satu lagu bahasa roh, satu lagu bahasa roh. Itu yang namanya agamawi. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan itu mengalir dari hati. Mengalir dari hati. Karena firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus ada pada dirimu, itu akan menjadi mata air yang mengalir. Bukan diatur satu lagu, setelah itu bahasa roh, satu lagu bahasa roh, satu lagu bahasa roh. Ini legalisme. Ini berarti orang ini nggak ngerti. Makanya belajar, saudara. Belajar banyak dimensi. Ini Tuhan Yesus tuh tahu firman. Kenapa? Ini perjanjian lama loh, saudara. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian dia dibawa lagi ke suatu tempat yang tinggi. Ini namanya ujian tadi ini, ya kan? Ujian berikutnya ini, iblis itu berusaha tipu daya. Yang pertama adalah ujian, ya, daging, keinginan dagingnya makan. Kedua di sini dikatakan ayat 6.
setelah Tuhan Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, dia berkata begini, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi ditawari harta seluruh dunia. Makanya ini kan ujian hati. Harta ini hati. Makanya saudara tidak bisa prioritas Tuhan dan mamon itu tidak bisa. Tapi Tuhan berkata ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena bicara penyembahan itu bicara hati. Bicara hati itu bicara harta. Puncak dari penyembahan itu adalah apa? Harta. Berapa banyak harta yang dipersembahkan? Itu. Kalau saudara lihat perjanjian lama dari Abraham, itu puncak dari ibadah dia itu mempersembahkan hartanya. Sampai yang melampaui harganya dari hartanya bukan hanya emas, tapi anaknya yang tunggal dia persembahkan. Saudara, emas saja belum, ya kan? Emas hitam saja belum, emas kuning. Lah kita lihat di sini, ini bicara penyembahan. Abraham, Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya. Kekristenan itu identik korban. Makanya saudara, pengorbanan yang dituntut Maria ini pengorbanannya baru di level apa? Minyak narwastu. Lazarus itu kematian, saudara. Kemudian yang ketiga ini, iblis mencoba melakukan tipu muslihat kepada Tuhan Yesus. Ketika gagal, kemudian yang ketiga di ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan dia menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah dan sebagainya. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 12, ada tertulis apa? Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Makanya saudara, kekristenan itu bukan hanya peperangan rohani, tapi juga berjaga-jaga. Makanya posisi ya di dalam Efesus 6 tadi yang berkata apa? Hendaklah kamu kuat. Ini posisi yang harus kita jaga, saudara. Karena iblis itu menyerang dari telinga, lewat mata. Makanya kita ini perlu menjaga telinga kita, menyerahkan telinga kita kepada Tuhan, supaya suara Tuhan itu terdengar lebih kuat. Sehingga ketika iblis datang dengan tipu dayanya, kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita lihat saudara, peperangan rohani itu dimulai memang dari diri sendiri. Yesus ini mulai dari dirinya sendiri. Kalau kita ini kalah terhadap diri sendiri ketika menghadapi ujian, ketika kita masuk di ranah yang lebih luas, keluarga, gereja, kota, bangsa, kita akan mengalami kekalahan. Kenapa? Kita ini kakinya belum kuat dulu. Makanya kalau saudara secara pribadi itu lemah, saudara, mau diajak peperang rohani kemana, pasti setelah itu kena serangan balik. Dan serangan baliknya itu lebih dahsyat. Nah, kita lihat di sini Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiar kabar. Dan di situ dia mulai mengajar, saudara. Saudara, orang kalau sudah kuat, karena dalam bahasa Ibrani kata mengajar itu kan
mengajar dan diajar itu sama, yaitu Lamek. Jadi kalau namanya saudara itu orang yang rela diajar, saudara itu sudah mudeng pengetahuan, mudeng firman, saudara otomatis mengajar. Kalau memang saudara ini firmannya itu sudah otomatis saudara FA itu sharing. Itu. Orang yang diajar, orang yang sudah lulus dari pelajaran, itu sudah otomatis akan bergerak mengajar. Tidak usah disuruh-suruh. Nah seringkali kan orang ini kan terpaksa sharing, terpaksa ngajari orang lain, terpaksa. Coba saudara itu sebagai satu gaya hidup. Karena apa? Cara memelihara kita ini tetap kuat itu adalah memberi. Makanya saudara, sekalipun orang itu lulusan master pendidikan, kalau tidak pernah ngajar, ya dia tetap lupa semua. Saudara ini kan sudah banyak yang lulus sob. Kalau saudara tidak dipraktekkan ngajar orang lain, nah saya yakin saudara, kedatangan setan gelagapan saudara. Kedatangan masalah saudara gelagapan. Itu Lamek, itu otomatis. Jadi itu satu gaya hidup, satu paket. Diajar dan mengajar. Lulus diajar akan mengajar. Tuhan Yesus lulus, otomatis dia akan mengajar. Sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ini mengajar. Jadi memelihara hidup kita ini mesti mengajar orang lain. Di mana sudah bersaksi, kamu ingin ngerti bagaimana keluar dari persoalan. Caranya gimana? Kunci 1, 2, 3, enggak. Tak ceritanya aku ngalami. Begitu selesai. Kalau saudara diri saudara sendiri nggak lulus, saudara tidak bisa ngajar orang lain. Apa yang saudara ceritakan? Kenapa saudara harus mengalami persoalan? Ini yang namanya guru, cara guru mengajar. Itu paling tepat itu memberi soal. Kasih soal, kasih soal, kasih soal. Kalau tidak pernah dikasih soal, saudara, murid nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Dan saya paling senang kalau saudara punya masalah, karena itu soal yang harus saudara selesaikan. Amin. Itu soal saudara, bukan masalah orang lain. Saudara harus selesaikan. Saudara, suami istri, Pak, aku sama istriku nggak, aku itu soalmu, bukan urusan orang lain. Coba selesaikan supaya orang bisa berguru sama kamu. Makanya seringkali menemukan orang Kristen tong kosong semua. Kenapa? Masalah sendiri nggak selesai. Bagaimana mau menyelesaikan masalah orang lain? Sok tahu aja. Begitu saudara. Saudara sakit itu baik, supaya saudara itu tidak bergantung siapa-siapa, bergantung Tuhan dan disembuhkan. Besok ketika ngelayani orang sakit gampang. Ini loh, aku ini sembuh karena percaya Yesus. Tak doa, kamu tak tuntun terima Yesus, percaya Yesus. Nah coba saudara itu mulai mengajar. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu mulai mengajar. Jangan menghajar terus gitu. Coba saudara mengajar orang lain mulai. Karena saudara akan bertumbuh. Saudara ketika sudah mengajar, saudara akan menjaga diri. Apa yang saudara ajarkan. Nah ini kita lihat Yesus ketika ditolak di Nazaret. Dari sini Yesus memberitahukan ada 4 area dalam peperangan rohani. Di ayat 16 dikatakan ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ini Yesaya berapa ini? Yesaya 61. Kitab Nabi Yesaya. Ya. Ia menemukan nas di mana ada tertulis. Saudara bisa lihat di Yesaya 61. Ya, itu Yesus membaca kitab Nabi Yesaya.
ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di sini dia mulai mengajar, dia sampaikan apa? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, kita lihat ya, ada 4 area di dalam peperangan rohani. Jadi saya dan saudara itu punya tanggung jawab memerangi di 4 area ini. Tapi dimulai kita ini sudah kuat di dalam Tuhan. Karena 4 area ini adalah dikuasai oleh roh-roh jahat. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu tadi kita baca di Efesus pasal 6 tadi. Yang pertama, area pertama ini dikatakan orang miskin. Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Yang pertama apa? Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah pertama orang-orang miskin. Saudara, orang miskin ya, itu yang dimaksud ini ya saudara. Orang yang kekurangan uang. Jadi saudara, dunia ini berebut yang namanya apa? Berebut cukup. Berebut kekayaan. Kalau kekristenan kita ini tidak bisa menolong ke sana, saudara, makanya perlu ya ada namanya pelayanan diakonia. Ada menolong. Coba, makanya kan di menolong. Ada yang nggak ada usaha ditolong. Itu melayan apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Area yang pertama ini orang miskin. Ini yang diprioritaskan oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, pelayanan diakonia ini kan pelayanan di sini area. Dan Tuhan berkata, orang yang menaruh belas kasihan dengan orang yang kekurangan itu memintangi Tuhan. Dan Tuhan itu fokus di sini, prioritas Tuhan. Ini orang yang kekurangan dalam keuangan. Tetapi orang yang karena apa? Orang itu mesti merdeka dari masalah keuangan. Kedua yang harus mengalami apa? Pelayanan peperangan rohani yang kedua itu tawanan. Di ayat yang ke-19 dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kan masih banyak orang yang tertawan. Tadi termasuk kekhawatiran itu kan orang yang tertawan. Ini pada prinsipnya orang yang belum diselamatkan. Makanya perlu yang namanya diinjili. Sampaikan berita Injil. Ini orang-orang sekitar kita ini perlu banyak diselamatkan. Ini sudah, apakah yang kita harus lakukan? Ini orang-orang yang ditawan. Ditawan ini perlu dibebaskan. Karena apa? Otoritas itu sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-18, ayat ke-8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu otoritas diberikan. Kemudian yang ketiga, ini peperangan rohani yang ketiga. Ini areanya adalah orang-orang buta. Tanda orang buta itu yang suka salah paham. Mau sedikit-sedikit salah paham itu orang buta. Kenapa saudara? Orang buta ini orang yang tidak bisa melihat dengan benar. Suami istri kalau bisa melihat hal yang sama dengan benar, tidak akan salah paham. Jemaat itu
pendoa kalau dia memang bisa melihat. Makanya saya sering kali berdoa, Tuhan celekkan mata yang buta. Orang salah paham melulu, tidak bisa melihat dengan benar. Yang dilihat itu apa? Egonya terus, standarnya dirinya terus. Kebutaan yang seperti ini kalau berlanjut-lanjut itu merusak, saudara. Kalau saudara di gereja ini apa? Yang separuh itu orang melek, separuh orang buta. Itu pasti tabrak-tabrakan. Yang buta dengan buta bisa. Yang buta dengan yang waras bisa berantem gara-gara tersinggung yang buta. Aku ini sudah tahu kalau apa? Kalau sudah buta kok dibilang matamu di mana? Wah. Tersinggung juga. Makanya orang buta ini perlu dibebaskan. Dengan cara apa? Diajar firman. Gak mudah, Pak. Lah itu ini perlu yang namanya, ini kan bicara tentang ide, tentang pandangan hidupnya. Orientasi hidupnya apa ini? Selama orang orientasi hidupnya mamon, akan bertubrukan dengan orang yang orientasi hidupnya dengan Tuhan. Itulah saudara orang buta. Pak, aku ini tidak kerja, nggak makan, Pak. Loh, firman Tuhan berkata, betul. Tapi manusia bukan hidup dari roti saja. Berantem terus. Ini masalah cara pandang, bukan masalah buta jasmani. Ini masalah cara pandang yang berbeda. Kalau orang rohani itu cara pandangnya rohani. Kalau orang duniawi itu yang fokus hidupnya duniawi. Nah, kalau HP saudara isinya duniawi semua, saudara orang duniawi. Jangan bilang aku rohani, Pak. Loh, dari mana buktinya? Oh, yang jelas di tangan saja jasmania kok. Duniawi, kedagingan kok bilang orang rohani. Nah, mari saudara, ini orang-orang buta ini kan ada di sekitar kita. Karena banyak orang yang terjebak dengan cara berpikir yang salah. Makanya Paulus itu kan di Roma itu orang kan dia berkata kekristenan itu berubah dari cara berpikir yang salah. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan. Orang yang tidak bisa membedakan mana rohani, mana daging itu kan orang buta, saudara. Ini kan bicara world view, cara pandang seorang. Masa sih nggak bisa membedakan mana daging, mana roh? Makanya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu orang buta. Makanya dicatat itu Roma 12 ayat 2. Nah, kalau cara pandangnya beda, itu bisa berantem, bertumbuh. Makanya di dalam rumah tangga juga sama. Kalau suami istri visinya beda, itu berantem terus, sudah tubruk-tubrukan. Nah, syukur-syukur nggak tumbuh tanduknya. Tumbuh tanduknya bisa luka-luka terus, ya kan? Tubruk sana, tubruk sini. Lah ini harus, makanya masa pacaran itu masa menguji yang namanya visi, menguji yang namanya cara pandang yang benar. Bukan masa pacaran, masa bergandengan tangan di jalan kenangan. Itu kan orang duniawi, saudara ya. Tapi menguji, ini visinya sama nggak dengan saya? Cara pandangnya sama nggak tentang uang, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah pelayanan? Kalau nggak sama, ngapain dilanjutkan? Tuhan, Paulus saja berkata lebih baik tidak kawin. Menikah itu kan banyak susahnya. Nah ini saudara. Yang keempat ini adalah orang tertindas. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas itu orang-orang terikat dengan roh-roh di dunia. Tertindas dengan persoalan. Ya. Jadi ini berada di area kehidupan rohani kita. Kita ini harus jadi orang yang merdeka, tidak tertindas, tidak diperhamba oleh uang.
tidak diperhamba manusia, itu namanya orang tertindas. Orang kok hidupnya diatur dengan uang, itu orang tertindas. Yesus datang untuk membebaskan. Orang kok hidupnya tertindas dengan pekerjaan, terikat pekerjaan, ini orang tertindas. Apalagi terikat dengan apa? Dengan hobi. Ini orang tertindas. Hobinya naik sepeda. Oh, minggu naik sepeda. Loh, memang naik sepeda nggak boleh, Pak? Loh, bukannya nggak malah boleh nggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau sudah terikat dengan hobinya, ini orang tertindas. Ini tertindas dengan apa? Hobinya main burung. Wah, saudara. Nah, coba ini hari-hari ini itu di sekitar kita. Kita punya tanggung jawab dalam peperangan rohani itu 4 area. Amin. Saudara harus kuat dulu, tapi jangan perang dulu. Mari kita panggil berdiri, kita sembahyang.